وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mal maqsud bil labnil fahal. Dalam istilah fikih ada yang namanya labnul fahal, susu fahal, ya, air susu fahal. Wa ma hukmuhu, dan apa hukumnya? Yang dikatakan fahal di sini adalah al-muradu bihi huna ar-rajulu mutazawwiju bil imra'ati bil mar'atil murdi'ati idza kana labnuha minhu, yaitu seorang yang menikahi wanita yang menyusui, ya, wanita yang menyusui dan air susunya itu akibat hubungan dia dengan si laki-laki tersebut. Wa nisbatul laban ilahi majaziyah likauni sababu fihi. Maka susu tersebut dinisbatkan kepada si laki-laki. Ya, walaupun kan si laki-laki tak memproduksi susu, tapi kan adanya air susu tersebut dikarenakan mereka telah melakukan hubungan suami istri. Maka dinisbatkanlah susu ini ke si laki-laki tersebut. Nah, oleh karena itu apabila si wanita ini menyusui seorang anak bayi, maka walaupun si wanita tersebut tidak ikut menyusui si anak, tapi dia ikut terkait dalam masalah hukum susuan tersebut. Jadi dia menjadi bapak susuan, padahal dia nggak menyusui. Tapi yang menyebabkan seorang wanita itu punya air susu ada dikarenakan dia. Demikian, sama seperti ini ikhwah, sama seperti seperti seorang wanita yang hamil. Ya, seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan. Loh, kan yang bagaimana dengan laki-laki ini? Seorang wanita menikah dengan seorang pria. Kemudian si wanita hamil dan melahirkan. Kalau kita pikir-pikir, ya ini kan hubungannya semua dengan wanita. Wanita yang hamil, yang mengandungi, wanita yang melahirkan, dan wanita juga yang menyusui. Demikian. Tapi ternyata laki-laki yang membuat si wanita ini hamil, itu statusnya menjadi ayah dia. Itu dia ikhwah. Kenapa? Karena kehamilan itu dari si laki-laki ini. Ya. Kalau tidak ada si laki-laki ini, maka si wanita nggak hamil. Kalau si wanita nggak hamil, maka nggak akan ada anak. Ya.
Dialah sebab, si laki-laki inilah sebab si wanita itu hamil dan akhirnya melahirkan. Jadilah si wanita yang melahirkan itu menjadi ibu si bayi, dan jadilah lelaki yang telah menghamili si wanita itu menjadi ayah si bayi. Nah, demikian ikhwah. Demikian juga halnya dengan susuan. Ya, seorang wanita yang punya suami, ya, seorang wanita yang punya suami, karena hubungan mereka sebagai suami istri, maka lantas si istri memproduksi air susu. Lantas air susu ini diminumkan kepada seorang bayi. Baik. Kalau kita pikir-pikir kan hanya hubungan si bayi dengan si wanita yang telah menyusui dia. Tapi ingat bahwasanya air susu itu berproduksi dikarenakan hasil hubungan suami istri dengan hubungan antara istri dan suami. Oleh karena itu si wanita yang menyusui si bayi menjadi ibu susuan, si laki-laki yang menyebabkan si wanita memproduksi air susu menjadi bapak susuan. Demikian. Itu yang dikatakan labanul fahal. Fahal itu artinya jantan sebenarnya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, annal mar'ata idza arda'at tiflan bilabanin thabba min wata'i rajulin hurim. Artinya bahwasanya apabila seorang wanita yang menyusui seorang anak bayi dengan air susu yang muncul dikarenakan adanya hubungan suami istri, maka si suami menjadi mahram bagi si bayi. Haram at-tifla 'ala rajul, maka si bayi menjadi mahram bagi si laki-laki. Wa aqaribuhu, dan si bayi juga termasuk menjadi kerabat si laki-laki. Kama yuhramu waladuhu minan nasab, sebagaimana diharamkannya bagi dia anak dari nasab. Demikian ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, ya. Si A berhubungan badan dengan si B, kemudian si B melahirkan bayi, maka otomatis si B yang telah melahirkan bayi menjadi ibunya, dan si A yang menyebab si B hamil menjadi bapak si bayi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadilah si bayi ini anak si B, anak si laki-laki. Kemudian demikian juga halnya dengan abangnya si B. Ya, kalau kita beri nama misalnya seperti tadi, yaitu Zaid menikah dengan Zainab. Zaid menikah dengan Zainab, hamillah Zainab. Akhirnya Zainab melahirkan seorang anak yang bernama Fatimah. Ya, walaupun Zainab yang mengandung, Zainab yang melahirkan, dan Zainab yang menyusui Fatimah, tapi dia statusnya mahram bagi si Zaid. Mengapa demikian? Karena Zaid lah yang menyebabkan si Zainab itu si Zainab itu mengandung. Jadi Zaid ini menjadi bapak kandungnya. Demikian hal juga dengan susuan. Apabila Zaid, hasil hubungan suami istri Zaid dengan Zainab, hingga akhirnya Zainab memproduksi air susu. Lantas air susu itu diminumkan kepada seorang bayi, maka bayi ini menjadi mahram bagi si Zaid. Demikian. Jadi persis seperti hubungan kerabat. Ya. Kalau Zaid jadi ayahnya si bayi, ya, kalau dia terkait dengan melahirkan. Kalau terkait dengan menyusui, berarti si Zaid menjadi bapak susuan si bayi. Kalau Zaid punya abang, berarti abang itu paman susuan si bayi. Kalau Zaid punya ayah, berarti kakek susuan si bayi. Demikian seterusnya. Jadi seperti salah satu kerabat yang lain-lainnya. Seperti salah satu kerabat, ya, sebagaimana halnya keturunan. Wa auladul rajul akhwatuhu, sementara anak-anak si laki-laki ini menjadi saudari-saudari si bayi. Ya, Zaid menikah dengan Zainab, anak mereka 3. Ya. Atau kita ambil satu, anak mereka 2. Zaid menikah dengan Zainab, anak mereka 2, satu Hafsah, satu Fatimah. Kemudian kemudian Zainab menyusui seorang bayi laki-laki. Maka bayi ini, ya, mahram bagi anak-anaknya Zaid dan Zainab.
Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Baik. Sawa'un kanu min tilkal mar'ah aw min ghairiha. Baik air susu tersebut berasal dari si istri ini ataupun dari istri yang lain, sama saja. Dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu katakan labul fahal. Selanjutnya, nah ini. Rajulun lahu mar'atan. Seorang laki-laki memiliki dua orang istri. Turdi'u ihdahuma sabiyan. Salah seorang mereka menyusui bayi laki-laki. Wa turdil ukhra sabiyatan. Yang satu lagi menyusui bayi perempuan. Fahal yajuzu zawaz bainahuma? Apakah boleh nanti apabila kedua bayi ini besar boleh menikah? Zaid memiliki dua orang istri, Zainab dan Fatimah. Ingat, Zaid memiliki istri yang bernama Zainab dan Fatimah. Udah? Zainab menyusui seorang bayi perempuan. Fatimah menyusui bayi laki-laki. Saya ulangi, Zaid punya dua istri, yang satu namanya Zainab, yang satu namanya Fatimah. Udah, Zainab menyusui seorang bayi perempuan, Fatimah menyusui seorang bayi laki-laki. Nah, sekarang antara bayi laki-laki dan bayi perempuan ini boleh nggak menikah? Ya, apakah mereka boleh menikah? Yuhramu 'ala as-sabi at-tazawwuj bis-sabiyyah 'ala ra'il jumhur. Dalam masalah seperti ini, maka haram hukumnya mereka menikah. Ya, bayi laki-laki dan bayi perempuan ini haram menikah ketika mereka nanti besar. Dan ini merupakan mayoritas pendapat para ulama. Li'anna likah wahid, karena ayahnya satu. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qad su'ila an rajulin lahu jariyatan, di mana beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua orang hamba sahaya. Wa fi riwayati imra'atan, dalam riwayat yang lain yaitu dua orang istri. Arda'at ihdahuma jariyah wa ukhra ghulam. Ya, yang satu menyusui seorang bayi perempuan dan yang satu lagi menyusui bayi laki-laki. Ayahilul ghulam aytazawwaj jariyah, apakah si bayi laki-laki ini boleh menikah dengan si bayi perempuan? Maksudnya kalau mereka sudah dewasa. Faqala, kata Ibnu Abbas, la, enggak. Kenapa? Al-likah wahid, karena bapaknya satu. Ya, karena bapaknya satu. Demikian. Ya, yaitu suaminya kan satu. Zaid ya satu, kemudian dia punya dua istri. Demikian ikhwah. Ini sama seperti ini ikhwah. Sama seperti apabila Zaid punya dua orang istri, ya, Zaid punya dua orang istri, yang satu Zainab, yang satu Fatimah. Zainab punya anak, kemudian punya anak laki-laki. Fatimah punya anak perempuan. Kan nggak boleh anak Fatimah nikah dengan anak Zainab. Ya kan? Kenapa? Ini kan namanya saudara seayah. Ya, saudara seayah. Demikian hal juga jika posisinya bukan melahirkan, bukan anak tapi susuan. Sama. Demikian. Yuhramu minar radha'ah ma yurhabu minan nasab. Diharamkan dikarenakan menyusui seperti diharamkannya dikarenakan nasab. Jadi Zaid yang punya dua istri, Zainab dan Fatimah. Zainab punya anak laki-laki, Fatimah punya anak perempuan. Kemudian mereka kan nggak boleh menikah. Kenapa? Ini saudara seayah, lain ibu. Udah, lain ibu, karena ayah satu. Demikian juga halnya apabila Zainab menyusui bayi perempuan, Fatimah menyusui bayi laki-laki. Maka antara bayi laki-laki dan bayi perempuan ini nggak boleh menikah. Kalau dia anak dikatakan yaitu saudara seibu, saudara seayah, lain ibu. Kalau dia susuan maka saudara seayah susuan, lain ibu. Nah, demikian mirip saja, ya. Karena seorang itu nggak boleh menikah dengan saudara kandungnya, saudari kandungnya, saudari si ibu ataupun saudari seayah. Jadi dalam masalah susuan juga ada yang namanya saudari susuan seayah, saudari susuan seibu, sama ada. Ada juga saudari susuan kandung, di mana ya ayah dan ibunya satu.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ditanyakan, permasalahan yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ada seorang laki-laki memiliki 2 orang hamba sahaya perempuan, dan hamba sahaya ini menyusui bayi laki-laki, hamba sahaya yang satu lagi menyusui bayi perempuan. Bolehkah mereka ini berdua menikah? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak, karena mereka ini sudah saudara seayah sesusuan. Jadi beda ibu, ya, tapi ayahnya satu. Wal aslu fi dzalika ma rawa syaikhan wa ghairuhuma. Dan asal hukumnya ini ada diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, "Ja ammi min radha'ah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, datanglah aku kedatangan pamanku, paman susuanku. Paman susuan. Bagaimana paman susuan ini? Begini. Paman susuan, kita ambil Zaid, ya. Zaid punya istri namanya Zainab, ya. Zaid punya istri namanya Zainab. Zainab menyusui seorang bayi perempuan. Zaid punya saudara, abang atau adik, ya. Zaid punya abang atau adik. Kita ambil satu tuh abang contohnya. Zaid punya abang kandung, namanya yaitu Ali. Ya, jadi antara Zaid dengan Ali ini saudara kandung. Zaid punya istri namanya Zainab. Zainab menyusui seorang bayi perempuan. Maka Zainab menjadi ibu susuan. Zaid menjadi bapak susuan, Ali menjadi paman susuan. Itu dia. Ali menjadi paman susuan. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha kedatangan paman susuannya. Ya, kedatangan paman susuannya. Jadi seorang ibu yang telah menyusui Aisyah radhiyallahu anha memiliki suami. Suami ibu itu punya saudara. Demikian. Jadi saudara bapak susuan Aisyah radhiyallahu anha. Saudara bapak susuan Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi, Aisyah punya ibu susuan. Udah, Aisyah punya ibu susuan. Ibu susuan ini punya suami, dan suami si ibu susuan ini punya saudara, abang atau adik. Maka otomatis saudara daripada suami si ibu itu menjadi paman susuan. Itulah yang datang mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'dzana alayya fa abaitu an adzana lahu. Lantas paman susuanku ini datang, ya, dan minta izin untuk masuk. Fa abaitu, aku enggak mau memberikan izin, an adzana lahu hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bertanya dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mahram apa tidak ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, fasa'altuhu, dan aku tanyalah tentang masalah ini. Fasa'altuhu an dzalik, aku tanyalah masalah ini. Faqala innahu ammuki fa'dhini lahu. Kata Rasulullah, oh, itu pamanmu, ya. Itu pamanmu, maka kasih izin masuk. Artinya mahram. Ya, mahram. Fakultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, innama arda'atni al-mar'ah. Loh, kan yang menyusuiku itu adalah perempuan. Ya. Yang menyusui aku kan yang ibu ini. Apa hubungannya dengan yang saudara-saudara si suami? Demikian. Walam yurdi'ni rajul. Tidak, aku tidak disusui oleh seorang laki-laki. Faqala Rasulullah innahu ammuki falyalij alaiki. Kata Rasulullah, enggak, itu pamanmu, paman susuan, maka silakan dia masuk. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa dzalika ba'da an daraba alaina al-hijab. Kisah itu terjadi setelah diwajibkannya berhijab.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kisah ini di mana Aisyah radhiyallahu anha punya ibu susuan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha punya ibu susuan. Ibu susuan ini tentu punya suami. Ya, ibu susuan ini punya suami. Jadi ketika si ibu ini menyusui Aisyah, maka ibu ini menjadi ibu susuan, suami si ibu menjadi suami, jadi bapak susuan. Suami si ibu ini punya saudara. Nah, sayangnya nggak disebutkan namanya. Suami si ibu ini punya saudara, abang atau adik. Maka jadilah saudara si suami ini menjadi paman susuan bagi Aisyah radhiyallahu anha, dan itu menjadi mahram. Jadi persis sama seperti nasab, ya. Kalau paman kita kan mahram, ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau saudara, abang atau adik dari ayah kita katakan paman, ya. Dalam bahasa Arab amun. Kalau saudari dari ayah kita katakan dalam bahasa Arab ammah. Kalau saudara dari pihak ibu kita katakan dalam bahasa Arab katakan khalun. Kalau dia saudari, maka dikatakan saudari dari pihak ibu kita dikatakan khalah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu kalau nasab, ya. Tapi kalau terkait dengan susuan, maka ya tinggal dikatakan saja ini adalah khalah paman dari sesusuan, bibi sesusuan. Nah, demikian. Dan itu sama menyebabkan statusnya menjadi mahram. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa yufhamu biha min hadzal hadis anna zaujal murdiah yu'tabaru aban liradhi'. Dari kisah di atas jelaslah bahwasanya, bisa difahami bahwasanya suami wanita yang telah menyusui itu statusnya adalah bapak susuan. Ya, suami dari wanita yang menyusui itu statusnya adalah bapak susuan. Demikian. Ya kalau kita lihat yang menyusui kan si ibu, yang menyusui kan si perempuan. Kok suaminya ikut-ikut dalam masalah ini? Ya, karena air susu itu muncul dikarenakan status mereka suami istri. Demikian. Kan sangat jarang terjadi seorang wanita tanpa suami tiba-tiba punya air susu yang banyak, begitu kan jarang sekali ikhwah. Umumnya air susu itu muncul setelah mereka melakukan hubungan suami istri, kemudian apalagi sudah hamil besar, dan itu akan mulai memproduksi air susunya. Apalagi sudah melahirkan. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia. Wa fi mas'alatina hadhi sara zaujul mar'ataini aban lis-sabi was-sabiyati. Jadi kalau kita kembali kepada permasalahan kita, pertanyaan kita, yaitu seorang laki-laki memiliki dua istri, maka kemudian si dua orang istri ini menyusui dua orang bayi, laki-laki dan perempuan, maka otomatis si suami, si laki-laki yang memiliki dua orang istri ini, dia menjadi bapak susuan bagi si bayi. Berarti antara si bayi dan laki-laki dan bayi perempuan itu menjadi saudara seayah susuan. Demikian. Fauma akhulil ab yuhramu zawajuhuma, dan keduanya disebut dengan saudari seayah dan haram untuk menikah. Wallahu a'lam. Jadi ikhwah, kalau kita lihat terkait dengan masalah mahram, ya tinggal kita lihat saja bagaimana mahram kita dengan nasab kita. Demikian, ya. Misalnya nih, seorang ibu menyusui seorang anak. Seorang ibu menyusui seorang anak. Ibu ini punya 5 orang anak, dan dia memiliki 1 orang bayi yang dia susui. Bukan anak kandung dia, tapi bayi yang dia susui. Maka bayi yang dia susui ini itu seolah seperti bayi yang dia lahirkan. Nah, demikian. Seolah bayi yang dia lahirkan dari rahimnya. Hukumnya sama seperti bayi-bayi yang telah dia lahirkan sendiri. Demikian ikhwah. Ya. Hukum dalam masalah apa? Hanya dalam masalah mahram. Tidak warisan. Ya, tidak warisan. Kalau warisan itu hanya untuk anak-anak yang dilahirkan, anak yang dikandung. Demikian ikhwah. Jadi
sebagaimana halnya anak yang dilahirkan, dia punya paman, dia punya bibi, dia punya kakek, dia punya apalagi nenek, maka begitu juga yang susuan ini. Hanya bedanya ini ibu kandung. Kalau dia yang ini, si bayi ini ibu susuan. Ada bapak kandung, maka kalau untuk yang susuan dikatakan bapak susuan. Kalau si ibu punya nenek atau kakek, maka anak yang dilahirkan akan mengatakan itu nenek dan kakek kandungku. Kalau si anak yang disusuan, dia katakan itu adalah nenek dan kakek susuanku. Demikian. Ya. Begitulah seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kasus ini yang tadi seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan, masing-masing perempuan ini yang satu menyusui bayi laki-laki dan satu lagi menyusui bayi perempuan, maka mereka berdua ini, bayi laki-laki dan bayi perempuan ini tidak boleh menikah karena mereka itu statusnya yaitu saudara sesusuan seayah, beda ibu karena yang menyusui dia beda. Idza kana lirajuli akthar min mar'ah, apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri, farada'at sabiyyu minhunna jami'an khamsa rada'at, semua istrinya itu telah menyusui si bayi khamsa rada'at, 5 kali susuan. Fama hukmus sabi binisbati rajuli wa nisaihi, lantas apa hukum si bayi, ya, apa hukumnya si bayi terhadap si laki-laki tersebut? Begini ikhwah, Zaid memiliki 4 orang istri, A, B, C, dan D. Ya, Zaid punya 4 orang istri, A, B, C, dan D. Kemudian ikhwah, Zaid mengambil seorang bayi. Bayinya masih usia menyusui. A, B, C, dan D istrinya Zaid ini, yaitu dia punya air susu. Punya air susu. Si A menyusui si bayi tadi, yang bayi yang dipungut lah kita katakan, ya, yang masih boleh untuk disusui. Si A menyusui si bayi 2 kali. Si B menyusui 1 kali. Si C menyusui 1 kali. Si D menyusui 1 kali. A 2 kali, B 1 kali, C 1 kali, D 1 kali. Jadi totalnya 5 kali susuan. Permasalahannya, si Zaid yang punya istri 4 orang ini, statusnya dengan si bayi jadi apa? Dan bagaimana juga status si ibu ini, 4 orang istri ini terhadap si bayi? Karena kan mereka tidak satu orang yang menyusui 5 kali. Istri pertama hanya 2 kali, istri kedua hanya sekali, istri ketiga hanya sekali, istri keempat hanya sekali menyusui. Totalnya 5 kali. Ya. Dan menyusui 5 kali itu akan merubah status seseorang dari non mahram menjadi mahram. Ini bagaimana bagaimana status si suami yang memiliki 4 orang istri ini terhadap si bayi? Bagaimana status si suami yang memiliki 4 orang istri ini terhadap si bayi? Dan bagaimana juga status 4 orang ibu ini, 4 orang istri ini terhadap si bayi? Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyusui lengkap 5 kali. Tidak ada. Yang ada paling banyak 2 kali. Sisanya hanya sekali-sekali. Demikian ikhwah. Bistikmalis sabi khamsa rada'at min niswatin hadzal rajul sara ibnan lahu min ar-rada'ati. Karena 4 orang istri ini, 4 orang istri, 1 suaminya, dan di total semua penyusuan itu ada genap 5 kali susuan. Walaupun tidak ada 1 orang istri, ya dijumlahkan seluruhnya 5 kali susuan, maka si laki-laki itu sah menjadi ayah susuan. Kenapa? Sudah genap 5 kali susuan. Oke, itu kan si suami dari 4 orang istri ini. Bagaimana dengan yang 4 ini, 4 orang istri ini? Li'anna laban lahu, karena air susunya itu dari dia. Ya. Karena status mereka ini statusnya istri si laki-laki inilah, maka mereka punya air susu. Au huwa sababu, atau dialah yang menyebab 4 orang wanita ini punya air susu.
Walau ta'addadatil murdi'at hadza min nahiyatin wa min nahiyatil ukhra la tathbut umumah bainas sabi wa bainal murdi'ah. Ya. Apabila penyusuan tersebut, wanita yang menyusui itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Dan ditotalkan lengkap menjadi 5 kali. Ya. Maka anak tersebut si 4 orang istri ini belum sah dikatakan ibu susuan. Karena apa ikhwah? Karena nggak ada yang lengkap. Istri yang pertama hanya 2 kali, istri kedua hanya sekali, istri ketiga sekali, istri keempat 1 kali. Tidak ada yang 5 kali. Maka dari 4 orang istri ini tidak ada 1 orang pun yang sah dikatakan sebagai ibu susuan. Tapi suami dari 4 orang istri ini sah. Kenapa? Istri 4 orang istrinya adalah istri dia. Ya, 5 kali. Jadi dia sah menjadi bapak susuan. Tapi si ibu ya tidak menjadi ibu susuan. Jadi boleh dia menikah dengan si bayi ini kalau si bayi sudah besar. Tengok, perhatikan. Li'annahu lam tastakmil 5 radha'at minan ihdahunna. Karena tidak ada seorang pun di antara 4 orang istri ini yang menyempurnakan 5 kali menyusui. Walakinnaha yuhramna alaihi, tapi 4 orang istri ini tetap menjadi mahram bagi si bayi. Li'annahunna mawtu'at min abi min radha'ah, karena keempat orang ini adalah istri daripada si laki-laki tersebut. Begini ikhwah, ini persis seperti ini, persis seperti nasab. Ya, persis seperti nasab. Begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila seorang laki-laki memiliki istri, kita ambil nama Zaid, istrinya Zainab. Zainab punya anak Muhammad. Ya. Jadi Muhammad ini punya ibu kandung yaitu Zainab dan Zaid. Zaid menikah lagi dengan wanita lain. Jadi 2 istrinya. Ya, 2 istrinya. Maka otomatis siapa tadi anaknya ini? Si Muhammad, ya. Saya ulangi, Zaid menikah dengan Zainab. Zainab dan akhirnya punya anak namanya Muhammad. Udah? Zaid menikah dengan Zainab, punya anak namanya Muhammad. Zaid menikah lagi dengan istri dengan wanita lain. Otomatis kan istri dari si Zaid ini, ya, yang bukan ibunya si Muhammad, itu menjadi mahram bagi si Muhammad walaupun tidak ada hubungan apa-apa. Yang ada hubungannya adalah karena ayahnya Zaid telah melangsungkan akad pernikahan dengan wanita tersebut. Demikian, ya. Sama halnya dengan susuan, ya. Jadi karena si ayah ini sudah si laki-laki yang memiliki 4 orang istri dan mereka sudah berbagi masing-masing, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali menyusui seorang bayi, maka walaupun si ibu yang 4 orang istri bukan dikatakan ibu susuan, tapi si ayah, si suami dari 4 orang istri ini dikatakan ayah susuan. Namun tetap si bayi tidak boleh menikah dengan 4 orang ini. Kenapa? Karena dia adalah istri daripada bapak susuannya. Nah, itu dia. Istri daripada bapak susuannya. Sama seperti status si Muhammad dengan istri ayahnya Zaid tadi itu. Demikian ikhwah. Wa qala ta'ala wala tankihu ma nakah aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Yang telah lalu itu artinya yang telah terjadi ya sudah. Setelah itu jangan dilakukan lagi. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyakum, apabila seorang laki-laki ya memiliki anak kandung, kemudian dia menikah dengan seorang wanita, ya. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita, maka wanita ini menjadi
mahram bagi anak si laki-laki tersebut, atau kita katakan adalah ibu tiri. Ya, ibu tiri bagi si anak. Ibu tiri itu mahram hukumnya. Ya, ibu tiri hukumnya mahram. Tak boleh si anak menikahi, anak laki-laki menikahi ibu tirinya. Syarat menjadi ibu tiri yang mahram adalah yang pertama. Ya, syarat adalah yaitu apabila sudah sah akad pernikahannya. Sudah sah akad pernikahannya. Begitu sah akad pernikahannya, maka si ibu tiri menjadi mahram selamanya. Ingat, selamanya. Kalaupun si ayah tengkar dengan si ibu tiri, kemudian mereka pun pisah, ibu tiri tetap ibu mahram selamanya. Itu dia, ikhwah fiddin. Ya, itu dia. Jadi ibu tiri mahram. Demikian. Apabila seorang wanita punya anak perempuan, kemudian dia menikah dengan seorang pria, kapan pria ini menjadi mahram bagi si anak tirinya? Ya, jadi si anak tiri punya bapak tiri. Kapan si anak tiri ini punya bapak tiri? Ya, anak tiri ini perempuan misalnya. Zainab punya anak perempuan bernama Fatimah. Kemudian Zainab menikah dengan Zaid. Ya, jadi Zaid ini adalah bapak tiri si Fatimah. Taib. Kapan si bapak tiri ini menjadi mahram? Syaratnya dua. Yang pertama yaitu akad pernikahan yang sah. Yang kedua, mereka sudah bercampur, sudah melakukan hubungan intim. Kalau sekedar akad saja, maka si Fatimah, si anak tiri perempuan belum bisa dijadikan sebagai mahram. Dia harus dua syaratnya, yaitu akad pernikahan yang sah dan ditambah dengan setelah melakukan hubungan intim. Demikian ikhwah. Jadi demikian juga halnya dengan penyusuan. Ya, demikian juga halnya dengan penyusuan. Innahu kana fahishatan wa maqtan. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'asabila. Sungguhnya hal itu merupakan perbuatan keji dan yang dimurkai dan cara yang buruk. Wa fil hadisi, demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab, diharamkan status bisa berubah menjadi mahram dikarenakan susuan, sebagaimana halnya menjadi mahramnya dikarenakan nasab. Baik, kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Idzan tafar rajulu min waladihi wa arda'at ummun hadzal walad tiflan akhar bila banihi, fama hukmu tifl? Apabila seorang laki-laki tak mengakui seorang bayi adalah anaknya. Misalnya ini seorang wanita hamil, dia punya suami, ya. Seorang wanita hamil, lahirlah seorang bayi. Kata si suami, ini bukan anakku. Dia dia pungkiri, dia tak akui ini anak dia. Artinya kan ketika seorang suami nggak mengakui anak yang dilahirkan oleh istri itu anak dia, berarti kan dia sedang menuduh istri berbuat zina. Kan itu artinya. Ya. Lantas kalau demikian, jika si istri ini menyusui bayi yang lain, bagaimana status bayi ini terhadap si laki-laki? Saya ulangi, suami istri punya anak bayi. Lantas si suami mengatakan ini bukan anakku, berarti kan dia secara implisit telah menuduh si istri berzina. Ini bukan anakku. Kemudian si istri menyusui bayi yang lain, bukan anak dia. Bagaimana statusnya bayi yang disusui ini terhadap si suami? Ya. Apakah sama juga statusnya seperti anak yang dilahirkan oleh si istri, tak diakui juga? Jadi bayi ini anak yang tak diakui, ini anak susuan yang tak diakui, atau begitu? Bagaimana? Wa fil majmu', dalam kitab Majmu',
Wa in atat imra'atuhu biwaladin wa arda'at bilaban tiflan fanafaz zauj alwal bil li'an, apabila seorang istri melahirkan seorang anak bayi, ya, seorang anak bayi, kemudian bayi ini dia tak diakui suami sebagai anaknya, dan mereka pun terjadi li'an sudah kita bahas, yaitu apabila seorang suami memergoki istrinya, melakukan perzinahan, lantas hamillah si istri, kemudian suami mengangkat masalah ini ke pengadilan, sementara dia tidak memiliki saksi, maka berlakulah di situ hukum li'an. Dia disuruh bersumpah 4 kali bahwasanya dia melihat istrinya berzina. Yang kelima dia bersumpah kalau seandainya dia berbohong maka dia dilaknat oleh Allah. Demikian. Istri juga demikian. Kalau seandainya istri mau menolak pernyataan si suami, dia harus bersumpah 4 kali bahwasanya dia tidak bohong, dia tidak berzina. Yang kelima, dia harus menyatakan bahwasanya kalau dia berbohong berarti dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipisahlah mereka berdua. Ini dikatakan li'an. Ya. Tapi permasalahannya ini anak kan kalau sudah hasil li'an, apabila si suami meli'an istrinya, maka anak tersebut, ya, anak hasil li'an itu yang tak diakui oleh si suami, maka nisbatnya hanya kepada ibu, tidak kepada si suami. Tapi masalahnya, masalah kita ini adalah bagaimana kalau si istri menyusui seorang bayi? Bagaimana status bayi ini dengan si suami yang mengingkari dan tak mengakui anak tersebut? Maka jawabannya sama. Sebagaimana halnya nasab, begitu juga, ya, begitu juga halnya dengan anak susuan. Jadi sebagaimana anak li'an ini hanya dinisbatkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, ya, demikian juga halnya dengan bayi yang disusui dari air susu tersebut. Maka bayi ini dikatakan hanya ada ibu susuan, tidak punya bapak susuan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.